Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Maya Novitasari selaku dosen akuntansi keperilakuan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akuntansi keperilakuan kelas 8B. Di sini kami akan menjelaskan bab 6 mengenai heuristik. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Irfan Marih dengan NIM 19031047. Yang kedua ada saya sendiri, Dina Undra Tistiana dengan NIM 1903101054. Yang ketiga ada Bramantio Wahyu dengan NIM 1903101062. Yang keempat ada Farah Paradisa dengan NIM 1903101066. Dan yang terakhir ada Alif Tamariski dengan NIM 1903101073. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Marih Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian heuristik. Langsung saja kita ke materinya. Heuristik adalah petunjuk praktis untuk mempermudah pengelolaan informasi dalam pengambilan keputusan. Adanya heuristik menyebabkan pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih efisien. Heuristik merupakan filter yang membantu kita untuk fokus pada informasi yang penting dan mengabaikan informasi yang tidak penting. Heuristik dapat digunakan secara tepat dan tidak tepat. Heuristik yang digunakan secara tepat sebenarnya dapat memberikan keuntungan, yaitu mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Misalnya, heuristik dapat digunakan untuk memprediksi atau menilai prospek perilaku, sedangkan heuristik tidak tepat misalnya ketika melihat seseorang dengan baju rapi, laptop, dan berkacamata, kita akan berpikir dia merupakan eksekutif atau pejabat tinggi di perusahaan. Namun sebenarnya dia adalah petugas servis laptop. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Undra Tistiana, NIM 1903101054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bias estimasi karena heuristik ketersediaan. Yang pertama yaitu bias kemudahan diingat atau cache of recall, berdasarkan kejelasan dan kemutahiran. Kejadian yang menimbulkan emosi dan jelas lebih mudah diingat dibandingkan kejadian yang mengandung emosional. Heuristik ini jika digunakan dengan tepat dapat mempermudah proses pengambilan keputusan, akan tetapi juga dapat menyebabkan kekeliruan. Yang kedua yaitu mengenai bias retrievabilitas atau retrievability berdasarkan struktur ingatan. Bias retrievabilitas yaitu bias yang terjadi karena struktur ingatan. Sebagai contoh yaitu penggunaan heuristik berdasarkan struktur ingatan adalah ketika pimpinan perusahaan memutuskan untuk mencari pegawai baru yang potensial melalui jaringan sosial mereka. Keuntungan strategi pencarian ini adalah mempermudah dan mempercepat proses rekrutmen. Pimpinan tidak perlu mereview beribu-ribu surat lamaran. Namun, pencarian pegawai berdasarkan rekomendasi dari jejaring sosial, pimpinan akan membatasi pencarian pegawai baru yang berasal dari budaya dan pendidikan yang sama dengan lingkungan pimpinan. Konsekuensinya yaitu adanya diskriminasi meskipun tidak disengaja. Organisasi akan dijalankan oleh orang-orang yang berasal dari daerah budaya yang sama. Penggunaan yang tidak tepat dari heuristik ketersediaan akan menghasilkan kesalahan sistematik dalam pengambilan keputusan manajerial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai availability heuristik di akuntansi.
Menurut Sheva Haibor dan David M. Wasilewski tahun 2009 dengan judul Effect of the Use of the Availability Heuristic on Ethical Decision Making in Organization, yaitu mengenai penelitian ini bertujuan menemukan apa yang menyebabkan pembuatan keputusan etis dalam bisnis. Menurut McMahon Harvey tahun 2006, manajer dihadapkan dengan tantangan untuk menemukan cara meningkatkan perilaku pembuatan keputusan etis dalam lingkungan bisnis, di mana tekanan organisasi menjadi lebih produktif dan efisien. Itu tadi presentasi dari saya. Selanjutnya akan jelaskan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Paradisa, NIM 1903101066. Di sini saya akan menjelaskan tentang heuristik keterwakilan atau representativeness heuristic. Heuristik keterwakilan merupakan penilaian subjektif terhadap objek berdasarkan kemiripan objek terhadap populasinya. Orang sering menilai apakah A mewakili kelompok B dengan menilai sejauh mana A menyerupai kelompok B. Misalnya ketika kita melihat orang dengan membawa kamera, kita akan menyimpulkan dia adalah seorang fotografer meskipun pada kenyataannya dia bukan fotografer. Ada beberapa bias pengambilan keputusan yang disebabkan heuristik keterwakilan. Yang pertama, tidak sensitif terhadap base rates. Tidak sensitif terhadap base rates merupakan bias ketika dalam menilai profitabilitas kejadian. Individu cenderung mengabaikan informasi base rates, data statistik umum, dan memperhatikan informasi yang lebih spesifik, informasi yang lebih khusus menjelaskan kasus tertentu. Ketika menilai kemungkinan kejadian suatu peristiwa, individu cenderung mengabaikan base rate jika ada informasi yang diberikan meskipun informasi tersebut tidak relevan. Yang kedua, tidak sensitif terhadap ukuran sampel. Ketika menilai reliabilitas dari informasi untuk mengambil keputusan, individu kadang mengabaikan ukuran sampel. Meskipun ukuran sampel sangat penting dalam statistik, namun seringkali mengabaikan ukuran sampel dalam intuisi kita. Misalnya, ketika auditor melakukan audit pada perusahaan besar yang sebelumnya diaudit oleh kantor akuntan publik besar, auditor baru cenderung memberikan penilaian bahwa tidak terdapat kesalahan dalam akuntansi perusahaan tanpa memperlihatkan sampel audit yang digunakan. Ukuran sampel yang lebih besar akan akurat dibanding ukuran sampel kecil, tetapi perusahaan seringkali memanfaatkan bias terhadap ukuran sampel ini sebagai strategi promosi. Yang ketiga, kesalahan konsepsi dari peluang. Individu sering berharap bahwa urutan data yang dihasilkan dari proses acak akan terlihat acak. Misalnya dalam pertandingan sepak bola, pemain idola kita telah melakukan 4 kali lemparan yang bagus. Bagaimana profitabilitas pemain tersebut melakukan lemparan yang baik pada lemparan selanjutnya? Apakah profitabilitas yang lebih rendah, lebih tinggi, atau sama? Sebagian besar komentator olahraga penggemar akan memprediksi profitabilitasnya lebih tinggi. Mungkin terdapat alasan secara biologis, emosi, fisik yang mendukung prediksi tersebut. Namun, Tversky 1985 menemukan bahwa kesuksesan lemparan sebelumnya tidak menentukan kesuksesan lemparan selanjutnya. Yang keempat, regresi pada rata-rata individu cenderung mengembangkan prediksi bahwa outcome yang akan datang berhubungan dengan outcome masa lalu. Individu secara naif mengembangkan prediksi berdasarkan asumsi hubungan korelasi yang kuat dan data masa lampau dan mengabaikan fakta bahwa terdapat kejadian ekstrim. Yang kelima, kesalahan konjungsi. Kesalahan konjungsi terjadi ketika individu mengasumsikan bahwa kejadian-kejadian kondisi spesifik akan lebih mungkin terjadi dibanding satu kejadian yang umum. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lifta Marfi Wijanto, NIM 1903-11173. Saya akan menjelaskan materi tentang heuristik konfirmasi. Heuristik konfirmasi merupakan kecenderungan untuk memproses informasi dengan cara mencari atau menginterpretasikan informasi yang sesuai dengan keyakinan yang telah dipunyai. Heuristik konfirmasi dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut, yaitu yang pertama ada perangkat konfirmasi, yang kedua ada penjangkaran, yang ketiga ada bias kejadian konjungtif dan disjungtif, yang keempat ada overconfidence, yang kelima ada Hexig bias. Yang materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Brahmantio Wahyu Bimantoro, NIM 1903-1011062 akan melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya yaitu adalah Hinsek dan Achoring bias di akuntansi. Menurut De Jorder Lawe dan Philip M. G. Rekers pada 2000, yang menghasilkan penelitian ini bertujuan untuk menguji strategi Varesing Auditor untuk memperbaiki keputusan dan mengurangi Hinsek effect. Yang kedua ada Lucas Meuk dan Tilproger pada 2016, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh insentif moneter, kemampuan kognitif, resiko penugasan spesifik, dan kompleksitas tugas terhadap tingkat bias anchoring. Yang ketiga ada Jonathan E. Alevi, Craig E. Landry, dan John Alice pada 2015, yaitu penelitian ini mengambil langkah untuk mengatasi keterbatasan dengan melakukan eksperimen lapangan agar berfungsi dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.